Shalom. Halo. Shalom. Belum anak muda ya, saya kayak di depan emak-emak ngongkong. Shalom. Lagi shalom. Nah gitu dong. Ini hari ini ribuan di sini. Amin ya. Amin. Sesek kasih guys di belakang. Sesek Kak. Sesek. Benar. Ya, nanti minggu depan kita akan bikin lebih maju lagi dikit ya. Oke teman-teman, hari ini temanya tadi apa? Free Indit ke mana? Kalau Sunda ya. Benar, siapa yang di Bandung? Yang kuliah di Bandung? Yang kuliah di Bandung angkat tangannya yang tinggi dong. Indit artinya apa? Kalau Sunda saya tahu dari Koiko. Artinya pergi ya. Indit ke mana gitu kan. Tapi malam hari ini di depan kan free Indit gitu kan. Indit gitu kan. Ketika saya dapat ini, saya coba cari artinya. Artinya adalah benar-benar bebas atau benar-benar dimerdekakan. Coba gue mau tanya, siapa di sini yang suka hidupnya bebas, ya kan? Yang tinggi, bebas dari segala aturan, bebas dari omelan papa mama, yang udah kuliah bebas, tidak ada jam malam mungkin, ya kan? Ada? Pasti ada, ya kan? Saya percaya setiap kita anak-anak muda pasti pengen bebas lah, ya kan? Nggak diocehin, nggak dibatesin dan segala macam. Terutama buat kalian yang udah kuliah di luar kota, coba gue mau tanya, lebih enak tinggal sama orang tua apa ngekos? Jujur. Siapa yang bilang lebih enak tinggal sama papa mama? Angkat tangan. Yang lebih enak ngekos di luar kota ada? Jeffrey paling pertama yang angkat ya. Tidak heran Jeffrey ya. Oke guys. Kadang kita merasa bahwa hidup jauh dari orang tua itu kadang enak atau kadang lebih bebas karena tidak dipantau 24 jam ya kan. Dan kadang merasa bahwa ya ini hidup gua gitu kan. Gua lagi cari yang namanya jati diri gitu kan. Alasan aja itu mah. Tapi hari ini ketika kita mau akan belajar firman Tuhan di Agustus awal, udah pasti Agustus kan udah pasti temanya kemerdekaan karena kita akan merayakan hari ulang tahun bangsa kita. Mungkin bertahun-tahun yang lalu tentang set me free, freedom, apalagi tuh, banyak lah. Dan ketika saya doa Tuhan Agustus itu pengennya apa, temanya apa, dan saya dapat tentang free indeed ini. Karena gini, kadang kita dengar firman Tuhan, kadang kita istilahnya tiap minggu atau CG kalian dapat firman, tapi apakah kalian sungguh sudah free indeed dalam hidup kalian? Free indeed apa kok? Ya dari semua hal yang tidak baik yang ada dalam hidup kalian. Sahabat saya mungkin masih belum bisa lepas semuanya. Mungkin kau masih bisa pelayanan di LG. Tapi setelah pulang, langsung back setelan awal. Mungkin kau dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi ketika enggak lagi di gereja, enggak lagi dalam pelayanan, back kepada apa yang mengikat kalian dalam hidup kalian. Dan hari ini, bulan ini cuma 2 sharing firman, minggu ini dan minggu depan. Ya. Tapi saya percaya 2 minggu ini saya akan bagi tentang ini dan minggu depan saya spill dikit akan ada saksi hidup. Jadi bukan cuma teori tetapi kalian akan melihat bahwa ada orang yang benar-benar ngalamin yang namanya free indeed ya. Siapa orangnya nanti ya. Tapi biar 2 minggu ini saya pengen kalian yang datang minggu ini minggu depan datang lagi, oke? Coba, gue mau tanya yang mau datang lagi minggu depan angkat tangannya. Yang tinggi, ya. Nih Tuhan, lihat Tuhan ya. Anak-anaknya nih pada angkat tangan ya. Tanggung jawabnya bukan sama gue, sama Tuhan, oke?
Oke teman-teman, free indeed kalau dalam artinya adalah sungguh-sungguh dimerdekakan. Next slide. Dikatakan bahwa free indeed more than freedom atau true freedom. Saya ini lihat true freedom ini lihat dari saudara kita di Bandung akan ada KKR True Freedom kalau nggak salah ya. Dan saya melihat bahwa kenapa sih kalau Agustus selalu tentang freedom, 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 dan freedom? Emang nggak ada yang lain apa? Emang nggak ada yang tema lain? Tetapi anak muda emang itu harus kita alami yang namanya freedom in Christ. Karena jangan kita menjadi anak-anak muda, oke kita ngomong free indeed, kita ngomong freedom. Tetapi cuma di mulut. Tetapi ketika kita balik ke rumah, balik ke pergaulan kita menjadi manusia lain. Bukan seperti apa yang ada di tempat ini pada sore hari ini. Dalam Yohanes 8 ayat 36 versi English dikatakan, so if the Son sets you free, you will be apa? Free indeed. Ketika anak manusia itu Tuhan mengubah kehidupanmu, Tuhan menebus engkau dengan darahnya yang mahal. Engkau, you will be free indeed. Engkau dibebaskan. Oleh karena apa? Oleh karena pengorbanan Tuhan udah pasti di kayu salib. Oleh karena apa? Karena Tuhan mencintai saya dan teman-teman semua. Kalau Tuhan gak cinta saya dan teman-teman semua, kita gak mungkin seperti ini malam hari ini. Coba, pernah gak kalian mikir? Kenapa kita bisa ada ibadah, pelayanan? Ya kalau bukan karena Tuhan yang sayang sama kita nggak mungkin ada sekarang ini. Kalau bukan karena Tuhan, mana Novel? Nggak mungkin dia didatangkan dari pulau nun jauh di sana, ya kan? Tiba-tiba dia ada di Sion dan melayani di sini. Saya percaya semua udah di-set sama Tuhan. Kita ada di sini yaitu karena Tuhan. Amin. Amin. Dan hari ini teman-teman, it's only by His blood and grace. Dikatakan apa? Kita dibebaskan dan dipulihkan. Karena siapa sih yang bisa menangin kita? Cuma Tuhan. Siapa yang bisa membuat kita bisa bebas dan merdeka dari semua dosa dan apapun itu? Cuma Tuhan. Saya even mungkin menjadi leader kalian, tapi saya nggak bisa satu persatu menyelamatkan kalian. Yang bisa adalah siapa? Kalian dengan Tuhan yang kalian sembah dan kalian percaya. Oke, kok gue punya ketua CG ya kan? Oke, kamu punya ketua segrup, kamu punya ketua divisi, tapi belum tentu bisa diselamatkan semua kalau bukan engkau sendiri pribadi dengan Tuhan. Kita ini, yang senior ini, jangan senior, kita ini yang dewasa ini, ya kan, dipakai Tuhan apa? Untuk mengarahkan adik-adik semua. Kita dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memberi kebenaran dan penjelasan supaya kalian tidak bingung atau salah memilih jalan. Tapi yang bisa menyelamatkan kalian semua itu cuma Tuhan. Dan hari ini saya akan bagi dengan cepat, tidak berlama-lama, apa yang bisa Tuhan bebaskan dari hidup kalian. Poin yang pertama, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Free from sin. Apa itu artinya? Bebas dari siapa di sini yang tidak berdosa? Ada? Di sini Tuhan Yesus ini. Siapa di sini yang tidak berdosa? Jeffrey. Oke, Jeffrey silakan maju ke depan sini. Gantiin saya. Tidak ada yang tidak berdosa di dunia ini, even sekalipun hamba Tuhan. Ini bukan berarti saya ngomongin hamba Tuhan, tetapi tidak ada manusia yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Tidak ada manusia yang seputih-putih
Bukan putih kulitnya ya, tapi putih hidupnya. Seperti Tuhan Yesus. Dan hari ini yang pertama, apa yang bisa Tuhan lakukan dan buat dan lepaskan kita dari apa? Free from sin. Ini langkah awal. Dikatakan freedom begins here. Kebebasan dimulai dari sini. Kalian pasti sudah dengar yang namanya ayat Alkitab, hukum Tuhan, dengar perintah Allah, dilakuin atau enggak? Udah tahu nih, jangan mengingini barang atau milik orang lain. Tapi ketika kita melihat, wah pacar dia cantik ya, boleh nih kita sikat gitu kan. Atau boleh nih kita tikung gitu kan. Ada yang kayak gitu ya kan, nikung. Teman sendiri ada ya kan. Waduh, Jeffrey lagi. Emang Jeffrey, jangan Jeffrey. Udah tahu itu nggak boleh, tetap dilakuin. Udah tahu itu salah, tetap dilakuin. Nah kan udah dibilang Jeff kan. Dosa itu adalah kesalahan. Dan dosa itu adalah apa? Perbudakan. Kalian pernah ngalamin gak? Bahwa kalian tuh susah lepas dari satu apa dua dosa dalam hidup kalian. Contoh misalnya, kalian suka belanja mungkin, suka bebelian, suka COD, suka ya online lah apa segala macam. Bagi saya itu bukan sebuah kebiasaan, tapi itu adalah dosa. Dosanya apa? Kita nggak bisa menahan diri, nggak bisa mengendalikan diri. Ada barang dikit bagus, wah langsung check out. Ada sedikit diskon, check out. Bagi saya itu bukan sebuah kebiasaan, tapi itu adalah sebuah dosa. Kenapa? Karena kamu nggak tahu mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas dari hidup kalian. Dan kalau itu kalian pernah alami, kok gue nggak bisa lepas, kok kayak terikat terus, kayak istilahnya nggak pernah bisa lepas dari hidup gue. Ya itulah dosa yang memperbudak setiap kita. Dan hal ini pertanyaannya, apakah ada dosa yang diam-diam disembunyikan dalam hidupmu, disembunyikan dari Tuhan? Dan apakah kalian sedang menikmati sesuatu yang sebenarnya itu sedang memperbudak kalian? Kadang pernah kita bilang gini, kok kan ada dosa kecil, ada dosa besar. Saya dulu pernah sharing udah lama banget. Dosa still dosa. Entah itu dosa kecil, entah itu dosa besar, tetap dosa. Kok, tapi kan gue cuma ngintip sedikit. Ya namanya ngintip orang mandi tetap itu berzina guys. Ya kan? Jeffrey lagi, ya ampun Jeffrey, lagi Jeffrey. Kayaknya lu salah duduk deh Jeff, disuruh Jeff. Kadang gitu. Kadang dalam paradigma kita, oke ada hukum Tuhan yang berkata jangan berzina, ya kan? Oh berarti kalau zina itu, ini saya bukan ngomong jorok ya. Oh kalau berzina itu berarti ngelakuin sesuatu hal yang fatal. Ya kan? Sebelum waktunya. Enggak. Kamu ngintip, kamu nonton, kamu mikirin di sini aja. Tadi gila itu, ceweknya, pengeces, ya kan? Ya kan? Kamu gitu aja, I'm sorry to say, itu sudah berzina di hadapan Tuhan guys. Dosa still dosa. Ya kan? Jangan aja ya. Dah, jangan jadi lagi lah. Jangan, kasihan. Nanti pulangnya nangis nanti. Jadi tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Dosa tetap dosa. Dan coba tanya pada dirimu sendiri. Dosa apa yang lagi kamu sembunyiin dari hidup kamu yang orang lain gak tahu. Yang mungkin orang tua kamu gak tahu, yang mungkin kakak
rohani kamu nggak tahu, dan mungkin kamu mikir Tuhan nggak tahu. Hei, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Dan apa kalian lagi menikmati sesuatu yang tanpa sadar itu memperbudak hidup kalian. Kita buka ayat dari Roma 6 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab amin. Ini ayat yang familiar. Sebab upah dosa ialah maut. Sekarang saya mau nanya, kalian endingnya mau maut atau kekekalan? Endingnya nanti dalam hidup kalian, the story of end nanti, kalian mau masuk lembah merah panas atau kerajaan sorga? Pasti semua kalau gua tanya akan jawab surga kok. Tapi pertanyaannya hari ini, sudahkah hidupmu menuju ke dalam kerajaan surga? Sudahkah perilakumu, perkataanmu sudah di dalam jalan yang tepat untuk kalian masuk dalam kerajaan surga? Kalian mungkin bisa hebat dalam pelayanan, I'm sorry to say. Bisa WL dengan dahsyat, bisa main musik dengan dahsyat. Tapi kalau engkau belum bisa melepaskan perbudakan dan dosa dari hidup kamu, kamu tetap berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin ketua youthmu gak bisa ngelihat, mungkin kakak rohanimu gak bisa ngelihat, taunya wis holy ya kan. Ini anak holy banget gitu kan. Tetapi di luar itu bukan holy, tetapi korengan, busuk, bau. Dan di mata Tuhan, mau kamu pelayanan di KKR manapun, mau kamu bisa berkhotbah atau mungkin kamu bisa mimpin pujian di ibadah apapun, kalau kamu tetap hidup dalam perbudakan, dalam dosa-dosamu, jangan salahkan Tuhan kalau at the end nanti Dia tidak tahu siapa nama kalian ketika di persimpangan nanti. Tapi hari ini resapi ayat ini. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya bilang tidak ada manusia yang sempurna dan perfect dan lepas dari dosa. Tapi kadang kita terlalu gengsi. Untuk apa? Untuk kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Contoh, misalnya ada hamba Tuhan, siapa di sini yang ini. Udah tahu itu kalian, tapi kalian gak mau maju gitu kan. Malu gue nanti kalau gue maju, berarti semua pada tahu dong kalau gue begini gitu kan. Contoh misalnya siapa di sini yang pacarnya banyak ya kan. Jeffrey misal, aduh Jeffrey lagi, aduh sorry Jeff. Ayo malam ini mau dilepaskan dari semua perbudakan itu. Udah tahu nih ini saya gitu kan. Tapi nggak mau maju, karena apa? Malu. Kalau gue maju berarti semua tahu dong gue playboy gitu kan. Kalau gue maju berarti semua tahu dong dosa-dosa gue. Kadang kita malu untuk mengaku dosa. Tapi satu hal saya bilang malam hari ini, jangan kita pernah malu dan gengsi mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu Tuhan yang adil. Ketika
kita datang ke Tuhan, Tuhan saya mohon ampun. Saya percaya Tuhan akan mengampuni kita asalkan kita benar-benar bertobat dan meninggalkan semua dosa-dosa kita. Jadi hari ini, come to Jesus. He want to save you. Mau kamu senakal apapun, mau kamu lari dari panggilanmu, mau kamu sejauh apapun melangkah, saya percaya tetap akan balik ke Tuhan juga nantinya. Tapi ketika kamu diberi kesempatan buat balik, jangan gengsi, jangan malu. Kalau kamu mau diubahkan, kamu mau dimerdekakan, kamu mau dibebaskan, jangan pernah malu dan gengsi untuk mengaku dosa kalian di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, dikatakan free from fear. Kadang banyak ketakutan yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Kadang kita takut ini, takut melangkah, takut ngelakuin sesuatu. Ketika dipercaya buat jadi ini, jadi itu takut kok. Jangan saya kok takut. Ngapain sih takut gitu kan? Sama-sama manusia. Misalnya gue nyuruh si A, ayo kamu ini. Jangan kok takut lah. Gue sama kayak lu. Gak mungkin gue gigit. Gak mungkin gue ngerekam gitu kan. Apa yang ditakutin? Tapi kadang ketakutan itu yang membuat kita tidak bisa maju melangkah dalam Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini ayatnya ada karena di dalam hidup saya dan teman-teman semua bukan roh ketakutan. Tapi Tuhan kasih kita roh yang membangkitkan, yang menguatkan. Tapi gue juga takut setan. Oh, lewat kuburan juga gue takut. Ya udah. Namanya juga situasi yang tidak normal. Kuburan kan ya emang tempat orang-orang meninggal beristirahat. Ya udahlah. Ngapain takut? Dulu gue pernah cerita dikit lagi. Gue pernah ngekos di salah satu kosan yang baru. Ya gue pikir kosan baru, semua baru, segala macamnya baru gitu kan. Tetapi ternyata itu kos horor teman-teman. Jadi saya tuh milik kamar di sebelah pohon. Ya gue pikir kan kalau siang panas, ada pohon kan teduh gitu kan, sejuk gitu kan. Tapi ternyata, bukan ini gue gak percaya, tapi karena gue ngalamin sendiri. Jadi pernah suatu malam, gue pulang dari ibadah, something happen. Jadi saya bisa teduh doa, ya kan. Mau tidur nih, ya udahlah. Gue biasa kalau mau tidur itu denger lagu dulu kan, lagu rohani, instrumen supaya les gitu kan. Udah gue setel, lampu gue matiin gitu kan. Tiba-tiba song playlist saya itu berubah. Tiba-tiba lagunya lagu horor. Lagu-lagu kalau lu ngeliat film horor yang Jawa-Jawa gitu kan, yang nyinden-nyinden gitulah. Gitu-gitu loh. Pernah dengar ya kalau lu lihat di Instagram atau ada film-film yang muncul gitu kan. Seperti itu. Kaget dong, gue lihat playlist gue, pasan gue nggak ada lagu itu, gue coba matiin nih. Gue coba matiin, tidak mati-mati. Serem dong, apalagi hari itu gue sendirian karena yang lainnya lagi pada pulang kampung, penghuni kos yang lain. Udah sendirian paling pojok deket pohon. Di stop, nggak stop. Akhirnya gue coba nih, buka casing, cabut baterai. Kalau dulu masih baterai yang copot buka gitu kan, kalau sekarang udah baterai tandem kan. Gue cabut baterai, masih nyala lagu itu. Coba bayangin,
Kalau udah cabut baterai masih nyala, serem nggak teman-teman? Serem. Dan hari itu gue takut setakut-takutnya, dan HP-nya gue taruh di bawah kasur, udah gue nungging, gue pakai bantal gini ya, lu bayangin lah ya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, jangan ganggu saya, jangan ganggu saya. Kadang kita merasa takut dengan apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari itu saya akhirnya itu mati juga lagunya. Saya langsung doa, lampu tak nyalain saya pagi biar terang gitu kan. Dan saya tidur mata melek sampai pagi udah tidurnya nggak enak. Dan esokannya saya udahlah, sebelum saya cari tempat lain gitu kan. Pindahan nih, pas gue pindahan ada orang di depan nih, orang warga situ. Mas kenapa pindah? Digangguin ya? Hah? Kok mas tahu, gue bilang. Iya, dulu ini sebelum jadi kos-kosan. Jadi ini rumah lama dan pernah ada satu keluarga meninggal di situ. Saya bilang dalam hati gue, ini penjaga kosan apa nggak bilang ya asal-usulnya gitu kan. Ini yang saya yang bodoh atau dia yang terlalu pintar gitu kan. Tapi ya udahlah, maksudnya hal-hal seperti itu yang kadang bikin kita ke distract, jadi takut padahal kita punya Tuhan dalam hidup kita. Dan seiring berjalannya waktu, saya sekarang udah bisa lebih berani ya kan. Mau lewatin jalan gelap, tengah malam, apapun itu saya jalani aja. Karena saya punya Tuhan di samping saya, amin. Nah, apa ketakutan terbesar kalian dalam hidup kalian? Ini saya coba rangkum. Yang pertama, mungkin kamu merasa takut gak punya masa depan. Kok gue takut, gue gak bisa lanjut sekolah, gak bisa kuliah. Keluarga gue gak punya dana untuk membiayai kuliah. Kok takut gak punya pacar, gak punya pasangan, sabar Jep, ya Jepi lagi. Dan apa takut dengan semua yang pernah terjadi. Kadang hal-hal ini yang ada dalam hidup kita. Takut gak punya masa depan, takut gak bisa kuliah, takut nanti bayar uang kuliah gimana, bayar uang sekolah gimana. Takut nanti gak punya pacar, siapa yang mau sama gua gitu kan. Takut. Percayalah teman-teman, hari ini bukan lagi ketakutan yang ada dalam hidup kalian. Tetapi saya percaya Tuhan itu ada buat kita semua malam hari ini. Masa depanmu, studimu, calon pendamping hidupmu, dan apapun itulah, gak usah kamu takutin. Percaya Tuhan sediakan buat kita semua. Jadi hari ini, apa sih yang kalian takuti? Coba kalian jawab dalam diri kalian masing-masing. Ketakutan apa yang sedang kalian alami di hidup kalian? Kalian gak perlu ngomong sama saya. Kalian cukup bicara di hati kalian. Apa ketakutan kalian hari-hari ini? 1 Timotius 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Gue percaya ketika kalian terima Yesus dalam hidup kalian, ada kasih dalam hidup kalian. Dan dikatakan kalau kalian ada di dalam kasih, berarti tidak ada ketakutan, kekhawatiran, ragu-ragu, apapun itu. Malam hari ini, ayo buang dari hidup teman-teman semua. Ketakutan apa yang dalam hidup kalian malam hari ini? Pegang itu, dan nanti at the end kita selesai firman, kita akan sama-sama bawa ke Tuhan. Poin yang ketiga, freedom
Free from chains and addiction. Bebas dari yang namanya ikatan dan semua belenggu. 1 Korintus 6 ayat 12. Ada dua versi. Yang pertama terjemahan bahasa dan yang kedua bahasa Indonesia sehari-hari. Saya baca ya. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dalam terjemahan lain dikatakan ada yang berkata bahwa setiap orang boleh ngelakuin segala sesuatu. Tetapi bagi saya tidak semuanya berguna. Jadi meskipun saya boleh ngelakuin apa aja, tetapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun. Kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang terikat dengan semua hal-hal yang Tuhan gak mau di hidup kita. Siapa di sini yang suka dengan tato? Ada? Jeffrey lagi? Aduh. Coba dicek barangkali ada di punggungnya ini. Gini, saya pernah ngobrol sama teman-teman saya di luar sini. Dia sempat tanya, tato itu dosa atau enggak? Apa? Dosa. Menurut kalian, nato itu dosa atau enggak? Kenapa dosa? Emang tubuhmu adalah bait Allah? Benar? Saya mau tanya, tubuh kalian bait Allah atau bukan? Iya, berarti udah ngelakuin dosa dong? Iya atau masih? Masih ngelakuin dosa atau enggak? Kan tadi ngomong tubuhku adalah bait Allah. Berarti kalau bait Allah kan bukan dosa, ya kan? Nah, dia bilang, kan nggak ada tuh ayat Alkitab yang bilang dilarang tato, gitu kan? Teman saya yang satu jawabannya sama kayak kalian, merusak bait Allah. Tapi itu perdebatan nggak pernah berhenti tuh. Cuma saya bilang, setiap orang itu kan punya kehendak bebas. Iya tahu? Punya free will. Kalian juga kalau dikasih firman juga tetap pasti akan dihimbau, bukan dihimbau, maksudnya lu dapat firman juga pasti belum tentu lu lakuin. Benar? Jujur aja, jujur, ya kan? Tapi saya bilang sama dia, sekarang saya mau nanya, itu tato gunanya buat apa di badan lu? Biar keren. Ya iya kalau tatonya di sini, kalau tatonya di punggung, lu mesti buka baju biar kelihatan keren. Nih gua nih buka baju ya kan, keren kan, tato gua di belakang di punggung ya kan. Saya bilang, setiap orang bebas memilih jalan hidupnya. Tuhan pun memberi kehendak bebas buat anak-anaknya memilih jalan. Tetapi Tuhan tetap menghimbau, Tuhan tetap menyediakan jalan yang terbaik buat anak-anaknya. Tetapi kadang kita yang terlalu nakal, kita yang terlalu bandel. Saya bilang, tato itu apa gunanya buat kamu? Dan ayat tadi, balik ayat yang sebelumnya. Tidak semua apa yang kamu lakukan, tidak semuanya apa? Berguna. Dan bagi saya, tato itu gak berguna buat saya, buat apa? Ditawarin sama teman saya waktu saya pernah liburan ke Bali sekalian kondangan, nato yuk, kagak gue bilang. Udah sini sedikit kecil, gak akan ketahuan gitu kan. Kagak, buat apa? Sakit iya, dosanya aja nanti yang saya nanggung. Lu mah kagak dosa, gue yang nanggung gitu kan. Tatonya di badan gue bukan di badan lu gitu kan. Karena saya tahu itu gak berguna, gak ada faedahnya. Lakukanlah hal-hal yang berguna dalam hidup kalian. Dan hari ini ikatan-ikatan apa yang masih ada dalam hidupmu? Next slide. Nih, lihat ke depan. Ada game, medsos,
Pornografi, free sex, alkohol, drugs, kebencian, dan toxic relationship. Ini yang kadang ada di circle anak-anak muda. Apa yang mengikat kamu hari-hari ini, itu menentukan bagaimana dirimu di hari-hari ke depan. Coba dari semua yang ada di sini, ada enggak yang ada dalam hidup kalian malam hari ini? Terikat dengan game, terikat dengan medsos, nggak bisa lepas dari handphone, pornografi, free sex. Buat yang udah bebas kuliah di luar kota, hati-hati dengan pergaulan ini. Alkohol, drugs, dan segala macam. Dunia itu menawarkan yang nikmat buat anak-anak Tuhan, saya kasih tahu. Dosa itu emang nikmat banget. Tapi apakah semua itu berguna buat kalian? Jeff, sini Jeff. Lu kenapa lu tangannya? Ini Jeffrey tangannya diikat guys, nggak tahu kenapa. Nggak sih, gue yang suruh. Ini Jeff, yang tinggi dong, biar adik-adik yang lihat. Ih, adik-adik. Ada yang mana? Aduh. Oke, balik sini. Nih, terikat tangannya. Saya nggak terikat, ya kan? Saya mau ngakuin apapun bebas. Coba. Pasti nggak bebas, gara-gara kalian terikat, bener? Lain hal kalau tangannya nggak terikat, mau ngakuin apapun juga bisa. Coba kepakan sayapnya. Ayo tentangkan tangan Jeff, kanan kiri. Ya nggak bisa kan. Bayangin kalau kita tidak terikat, kita bebas ngakuin apa aja, benar. Tapi dalam pemikiran yang benar. Kita bebas bergerak. Tetapi kalau teman saya ini terikat, nih dosanya banyak, ikatannya banyak, pornografi, free sex dan segala macam. Ini contoh. Pokoknya wis ngikat lah semua yang buruk-buruk itu ngikat sama Jeffrey. Dan dia berusaha lepas. Coba, bisa nggak lepas? Awas tangannya lecet nanti. Ini kuat banget tali mati nih. Siapa yang tali? Daniel ya? Dia pengen lepas. Tapi Jeffrey mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia berusaha, ayo Jeff lagi Jeff. Awas nanti berdarah, jangan salahin saya. Nggak bisa. Oke lagi main apa gini. Ada guys. Ketika Jeffrey ngandelin kekuatan dia sendiri, ini ikatan gak akan bisa lepas. Karena mau kamu berjuang sebagaimanapun tanpa kamu menyertakan Tuhan, kamu akan jatuh dan jatuh dan jatuh. Dan gak bisa bangkit lagi, kayak lagu ya. Itu Ryan Fitki. Apa Ki? Nah, kalau kalian terikat dengan semua hal di dunia dan kamu nggak come to Jesus, tadi kan dikatakan come to Jesus, He want to save you. Saya minta satu orang. Saya ambil dulu nih. Mackenzie adalah Tuhan Yesus masa kini.
udah sering koiko. Wah, ini kalau itu koiko lagi ya. Oh, regenerasi gitu kan. Dua orang, satu yang terikat dengan semua dosa yang dunia dan iblis tawarkan dan akhirnya dia jatuh. Dia berusaha buat lepas tapi belum bisa lepas. Yang tinggi Jeb, saya nggak nyuruh kamu turun tangan. Ya, tetap terikat. Tapi ada salah satu anak namanya Mackenzie. Dia adalah anak yang taat dan takut akan Tuhan. Dari hidupnya dia bisa nyelamatin banyak teman-temannya. Amin ya. Terus dulu dong. Cakep. Dan akhirnya dia melihat kokoh Jeffrey. Kenzi, ini tahu nggak tuh? Manusia berdosa itu dia tuh. Dosanya banyak banget itu Mackenzie. Tapi dia mau tobat, katanya mau tobat, cuma yang nggak tahu dia benar-benar tobat atau enggak. Cobalah Mackenzie bawa dia ke Tuhan. Coba ya kan. Ya kamu deketin dulu, kamu benar-benar mau bertobat atau enggak, ya kan? Bentar dulu. Kepalanya dibawa ke Tuhan. Akhirnya Jeffrey sadar bahwa yang bisa ngelepasin itu cuma kekuatan dari Tuhan. Nih, apa itu? Anak-anak muda kalau mau bertobat pasti ada perantara orang ketiga, benar? Dibawa temannya CG lah, ikut temannya ibadah lah, benar atau benar? Karena gue pun gitu dulu. Gue ketika pertama kali bertobat diajak teman gue ke tempat ini. Perantara orang ketiga mengenalkan ke Tuhan. Yang lainnya sudah kemana? Saya masih di sini teman-teman ya. Nah, akhirnya apa? Jeffrey mengenal Tuhan. Dan berkat Mackenzie, dia tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan hidupnya. Come to Jesus, He want to save you Jeffrey. Dan akhirnya Mackenzie dengan pedang roh, ya kan? Anggap ini pedang roh gitu kan. Ya, di dalam kamu doa, dalam nama Yesus, semua ikatan dilepaskan. Haleluya. Amin. Thank you. Thank you, Jeb. Jeb, di bawah dulu nih pedang rohnya. Kamu udah bertobat. Ini ilustrasi doang teman-teman. Kadang kita terikat dan kita berusaha dengan kekuatan sendiri, tapi kita nggak bisa ngelepasin itu. Yang bisa ngelepasin semua ikatan dosa kalian, itu adalah siapa? Tuhan. Come to Jesus. He want to save you. Next slide. Belenggu tidak selalu terlihat. Nah, dosa itu nggak selalu terlihat. Ikatan itu nggak selalu terlihat. Tetapi dampaknya selalu terasa. Jesus doesn't manage your chains, He breaks them. Tuhan akan menghancurkan semua ikatan dan dosa-dosa kalian asalkan kalian menyerahkan diri kalian ke Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kalian sendiri. Jadi hari ini yang ketiga, ikatan apa yang masih mengikat hidup kalian? Ayo, jujur di hadapan Tuhan. Bawa itu ke Tuhan malam hari ini. Nanti di akhir kita akan sama-sama bawa ke Tuhan. Yang terakhir, free from shame. Dibebaskan dari rasa malu, luka di masa lalu, kepahitan, penyesalan. Karena ini bukanlah engkau teman-teman. Tadi kita sudah sama-sama katakan kita diberi yang namanya roh yang membangkitkan, bukan ketakutan. Kita akan diselamatkan datang ke Tuhan. Dan kalau kita masih terjebak dengan penyesalan masa lalu, luka masa lalu, maka kita nggak akan pernah bisa melangkah maju bersama dengan Tuhan.
Karena ada lagunya, I have decided to follow Jesus. Apa? No turning back. Ketika kalian udah bilang, Tuhan, Tuhan, aku mau maju, aku terima Engkau, aku mau lepas dari ikatan dan dosa-dosaku. Berarti kalian gak bisa lagi melihat ke belakang dan melangkah ke belakang. Tapi ketika kalian mau melepaskan semua itu, kalian akan dibawa Tuhan maju dan melangkah di dalam jalannya. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, apa? Tidak akan dipermalukan. Dan saya sangat yakin dan percaya ketika 3 poin tadi kalian sudah menang dan kalian menang di poin yang keempat ini, kalian tidak akan dipermalukan oleh Tuhan kalian yang kalian sembah dan kalian percaya. Amin. Kalau hari ini kau bilang, Tuhan aku nggak tahu aku bisa kuliah atau enggak, percayalah kamu akan pasti bisa kuliah bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan aku nggak tahu aku punya masa depan atau enggak, percayalah Tuhan berikan masa depan yang cerah berhidup kalian. Asalkan kalian harus menang atas hal ini. Contoh Adam dan Hawa. Nih. Eden itu adalah taman surgawi yang awalnya semuanya itu sangat luar biasa. No sin, no fear, no shame. Tapi Tuhan bilang, semua boleh engkau makan. Semua boleh engkau nikmati, tapi ada satu pohon yang nggak boleh engkau makan, benar? Dan akhirnya manusia. Berarti kepo itu udah ada dari Adam dan Hawa, benar? Mereka kepo. Masa ini nggak boleh dimakan sih? Ya icip-icip dikit lah. Nah ini nih, icip-icip dosa, icip-icip. Nah itu kadang kalian juga pernah ngalamin. Akhirnya apa? Dosa, still dosa. Dilanggar. Peraturannya dilanggar. Sampai akhirnya Adam dan Hawa malu, takut, dan bersembunyi. Shame membuat Adam tidak lagi datang kepada Tuhan, tetapi menjauh darinya. Kita buka ayat selanjutnya dari Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Dikatakan tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Next. Udah. Oke. Ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa, tidak ada batasan antara Allah dan juga manusia hari itu. Tidak ada rasa malu, tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan. Karena sebegitu dekatnya hubungan Allah dengan manusia pertama di Taman Eden saat itu. Tetapi karena kepo, karena pengen nyicip dosa, akhirnya apa? Malulah Adam bersembunyi, tidak berani tidak berani menghampiri Allah Bapa saat itu. Sama enggak kayak kita? Kalau habis buat dosa, sembunyi, takut, berusaha menghindar, berusaha pokoknya nggak mau ketemu siapa-siapa, malu. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Kalian ngelakuin dosa, terikat dengan sesuatu, akhirnya apa? Kalian sembunyi dari Tuhan. Yang sering terjadi, banyak anak-anak muda yang mundur di fase ini. Ketika dia jatuh dalam dosa yang berat, banyak anak-anak muda yang gugur dan mundur, tidak lagi ikut Tuhan. Apakah teman-teman pernah
ngalamin akan hal ini. Apapun luka masa lalu kalian, apapun hal yang memalukan yang pernah kalian alami, bilang ke Tuhan, Tuhan aku mau lepaskan semua perasaan itu. Tidak lagi menghantui diri saya, tapi aku percaya aku mau terus berjalan maju dengan Tuhan. Next slide. Sin make us hide. Shame make us believe we are unworthy. Kadang dosa itu membuat kita jadi ngumpet. Nggak mau ngaku dosa, malu. Kadang itu juga membuat kita jadi percaya bahwa kita ini nggak layak. Aduh udahlah jangan saya nggak layak. Saya kotor ya, semua juga kotor, nggak ada yang bersih. Tetapi Yesus datang mencari kalian, memanggil nama kalian satu-satu. Justin, Jeffrey lagi, ya kan? Mau nggak kalian datang ke aku dan aku akan menyelamatkan kalian? Kadang kita lebih memilih mereject Tuhan. Kita lebih memilih menolak itu karena apa? Takut, malu, gak mau orang lain tahu. Tapi hari ini saya mau katakan, udah bukan waktunya lagi kamu punya gengsi yang besar. Tapi ayo, mari lepaskan semuanya itu dari hidup kita. Yang terakhir, free indeed is on you. Tadi saya ngobrol sama Kak Koko nih, bener gak ya saya bikin ini, kayaknya saya salah nih grammarnya. Terus dia bilang saya you are free indeed. Ya oke itulah ya, artinya, yang penting artinya sama. Jesus sets you free indeed. Stop hiding and start living with God, in God, bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini, apapun dosa yang masih kalian lakukan, kebiasaan dosa, lalu ketakutan apa yang masih menghantui diri kalian, ikatan apa yang masih mengikat kalian, dan apa hal-hal di masa lalu, luka masa lalu, penyesalan, kebencian, apapun itu, dosa masa lalu yang masih teringat-ingat dalam diri kalian. Malam hari ini, kalau kalian mau benar-benar free indeed, mau enggak kalian mengaku di hadapan Tuhan saat ini? Saya minta WL musik singkat ke depan. Taruh HP kalian. Saya cuma minta waktu 5-10 menit. Saya selesai. Ini menjadi awal langkah penting buat kalian semua teman-teman. Saya tadi bilang bahwa saya mungkin gak bisa nyelamatin teman-teman semua. Tapi yang bisa nyelamatin kalian semua itu cuma Tuhan Yesus yang kalian percaya dan kalian sembah di hidup kalian. Saya mungkin gak bisa ngelepasin semua ikatan-ikatan yang sedang kalian alami. Tetapi saya percaya Tuhan bisa melepaskan ikatan-ikatan itu dalam hidup setiap kita. Malam hari ini, yuk step by step. Yang pertama, dosa apa yang masih kalian lakukan sampai saat ini? Mari datang ke Tuhan. Semua tutup mata. Jangan ada yang ngobrol kanan kiri. Semuanya fokus. Ini bukan buat pribadi saya, ini buat teman-teman semua. Kalau kalian memang benar-benar mau dibebaskan, kalian mau dilepaskan, kalian mau memulai hidup yang baru sama Tuhan, start dari kalian mau mengakui itu semua di hadapan Tuhan. Yang pertama, apa dosa yang masih engkau lakukan dalam hidup kalian? Atau mungkin kamu pernah ngelakuin dosa terbesar dalam hidupmu yang mungkin saya atau kakak rohani kalian gak tahu. Tapi Tuhan Allah terlebih tahu apapun itu yang ada dalam diri kalian.
malam hari ini, bawa itu ke Tuhan dalam doamu. Tidak ada yang diam, semuanya fokus. Akui semua di hadapan Tuhan. Mungkin kamu bisa mengelabui saya, kamu bisa menyembunyikan dari saya atau dari kakak-kakak yang lain. Tapi kamu gak bisa menyembunyikan ini semua dari Tuhan. Dosa apa yang masih engkau lakukan? Atau dosa terfatal terbesar apa yang pernah engkau lakuin? Aku itu di hadapan Tuhan saat ini. Dia bukan Tuhan yang menghakimi, tapi Dia Tuhan yang penuh kasih, yang akan memberi pengampunan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, ketakutan apa yang masih menghantui diri kalian? Takut masa depankah? Takut gak bisa kuliah, sekolah? Takut gak punya jodoh mungkin? Apapun itu. Hari ini bukan lagi ketakutan yang ada dalam diri kalian, tapi ada roh yang akan membangkitkan spirit, yang membangkitkan api Tuhan terus menyala di hadapan kalian. Bilang ke Tuhan saat ini, ketakutan apa yang terbesar dalam hidupmu, yang bikin engkau gak bisa maju dan melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang mengikat kalian? Ikatan-ikatan apa yang masih belum bisa kalian lepas? Mungkin kalian terjebak dengan ikatan pornografi, dengan ikatan masih suka ngomong kotor, ngomong kasar, suka bohong mungkin sama orang tua. Atau mungkin kalian suka ngambil barang milik orang lain. Atau apapun itu yang kadang engkau lakukan berulang-ulang. Itu adalah ikatan yang harus engkau lepas malam hari ini. Mari akui saat ini di hadapan Tuhan. Ikatan-ikatan apa yang masih mengikat engkau. Dan biarkan Tuhan malam hari ini yang akan melepaskan semua ikatan-ikatan dalam hidup. Lalu yang terakhir, yang keempat, apakah ada luka di masa lalu, penyesalan, kepahitan, kebencian di masa lalu yang belum bisa engkau lepaskan? Gue pernah pahit kok sama kakak rohani gue, dan sampai sekarang saya belum bisa maafin. Gue kepahitan kok sama orang tua gue, karena gue masa gue gak pernah disayang sama orang tua gue. Mereka cuek, mereka gak pernah ngasih uang jajan, mereka gak pernah sayang sama gue. Dan gue benci sama mereka. Apapun itu yang masih melekat di hatimu, mari datang ke Tuhan. Bilang ke Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Buat kalian yang mau melepaskan dan terlepas dari 4 hal ini, mari bangkit berdiri di tempat kalian saat ini. Buat kalian yang merasa, kok gue mau banget, gue udah capek, gue udah jenuh, gue udah bosen dengan semua hal-hal yang gue alamin. Udah gak tahu harus ngomong apa, tapi gue capek kok dengan semua hal-hal yang gue lakuin.
dengan bangkit berdiri. Kita mau datang sekali ke Tuhan dan tinggalkan cara hidup kita yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan Tuhan, cara hidupku yang lama. Kami tahu Tuhan, mungkin kami kotor, kami hina dan banyak dosa di hidup kami. Semuanya sia-sia. Sudah berapa lama Tuhan mungkin kami hidup di luar Engkau dan jauh dari Engkau. Tapi biar malam hari ini Tuhan, aku mau lepaskan semua hal yang bukan daripadamu yang ada di hidup setiap kami. Ya Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus. Mari Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini. Mari angkat tanganmu dan sama-sama katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Mari buat engkau yang sungguh-sungguh, engkau mau terlepas dan terbebas, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya minta buat kakak-kakak segrup, kakak-kakak rohani, pengurus, boleh menyebar dan mendoakan setiap anak-anak yang benar-benar mau terlepas dari semua dosa ikatan. Mari doakan mereka, mari Tuhan, biar malam ini Kau yang bekerja di hidup setiap kami. Biarlah lama sakarana namo kami bawa di mesbah-Mu Tuhan, mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Tuhan. Mari semuanya sama-sama naikkan. Dalam nama Yesus Tuhan, mari Kau jamah anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti. Yang Ku telah mati dan tinggalkan. Biarlah lama sakarana namo. Ini hidup kami Tuhan malam hari ini Bapa. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Mari biar kuasa-Mu yang bekerja
seperti yang Kau ingini. Hidup ini ku letakkan. Yang sudah didoakan tetap fokus sama Tuhan. Pada mezbahmu ya Berdoa, Tuhan. berdoa, mengucap syukur. Jadilah padaku seperti Rata yang karalas. Kau ingini. Sekali lagi hidup ini aku letakkan Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terus Tuhan kuasa bekerja. Terus Tuhan. Lepaskan Tuhan, lepaskan Tuhan. Syatakalalama sekere. Syakaratakalalalama sotokoratakala. Syakaratakalalalama sherekelalama sorekelalala. Syakaralalama sharararabodanakayalalama. Yadama syakaratakalalalama nekialalalama nekialalala. Mari Tuhan, alirkan kuasa-Mu malam hari ini. Lepaskan Tuhan pengampunan-Mu bagi setiap kami Bapa. Dan kami percaya malam hari ini kami dilepaskan dan dibebaskan dari setiap dosa kami, ketakutan kami, ikatan dosa-dosa masa lalu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kami roh yang membangkitkan. Dan malam hari ini biarkan roh kami bangkit. Hidup kami dibangkitkan sekali lagi Tuhan. Syatakalalamo. Ampuni setiap kami Bapa. Ampuni kami. Ya Namo, ya Namo, ya Nade. Oh Tuhan. Syakarana Namo. Ya Namo, ya Shekere. Mari naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah nama yang Tuhan kami percaya, Tuhan kami menerima kuasa-Mu Tuhan malam hari. Biar di minggu pertama ini Tuhan kami mengerti bahwa apa yang harus kami lepaskan di hidup kami, apa yang harus kami buang jauh-jauh dari hidup kami, Tuhan kami percaya. Biar kuasa-Mu Tuhan terus bekerja di hidup setiap kami Tuhan. Biar 4 poin yang sudah kami pelajari Tuhan malam hari ini Tuhan kami percaya dalam nama Yesus. Satu persatu semua akan hilang dari hidup setiap kami Tuhan. Satu persatu akan dilepaskan dari hidup setiap kami. Setiap dosa, ketakutan,
keterikatan, semua hal-hal masa lalu, kepahitan apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mari Kau bereskan satu demi satu di hidup setiap kami. Ini kami Tuhan, anak-anak muda-mudi Lifeguard ini Tuhan, kami percaya. Bangkitkan iman kami, bangkitkan spirit dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang mudah. Tapi kami percaya di saat kami memilih tinggal di dalam Engkau, kami percaya Tuhan, kami akan bisa terus maju, melangkah bersama dengan Engkau, dan bahkan Engkau akan pakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kami akan melihat keselamatan dan lawatan terjadi di tengah-tengah setiap kami Bapa. Mari Tuhan Yesus, malam hari ini Kau meteraikan semua Tuhan, apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami lepaskan tidak akan kembali lagi. Sebab kami percaya ada benteng pertahanan, ada benteng ilahi yang Kau jadikan dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya Bapa, mulai dari malam hari ini, kami semua anak-anak-Mu di Lifeguard ini Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang baru Kau kerjakan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan kami akan melihat semua yang dahsyat Kau nyatakan bagi setiap kami. Dan kami percaya dari hidup setiap kami anak-anak-Mu di LG ini Tuhan, kami akan membawa keselamatan buat setiap teman-teman kami, saudara kami, bahkan orang tua kami, bahkan semua orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Kami percaya, mari Tuhan, pakai kami, pakai setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, dan kami percaya, mari Tuhan yang terus berbicara, yang beracara dari hidup setiap kami Tuhan. Di dalam sekali berdoa dan kayak mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Beri yang buat Tuhan sekali lagi teman-teman.